cerita tentang waktu, bahwa manusia ini butuh trigger. Tadi kan banyak yang nanya cara manajemen waktu, cara manajemen waktu. Nah, sementara triggernya kita harus tahu. Nah, trigger itu maksudnya apa? Sesuatu yang memecut kita untuk bisa memanage waktu itu dengan baik. Karena kadang dengan trigger kita nggak butuh teori untuk ngejalanin sesuatu. Kayak misalkan Fuad, misalkan kena gempa. Tiba-tiba ini sekarang goyang rumah antum. Antum nggak punya pikiran lain kecuali lari. Betul. Tanpa perlu ada yang ngajarin lari, harus lari kemana, kamu harus teriak apa. Kamu tiba-tiba seakan punya sesuatu untuk melecutkan badan kamu untuk pergi dari tempat kamu sekarang karena ada gempa. Nah, itu kan trigger. Nah, seseorang itu kalau udah dikasih trigger, bahkan kadang nggak punya ilmu dan teori pun dia jalan. Nah, ada sebuah trigger yang nggak kita sadari ketika berbicara tentang waktu, yaitu adalah pemutus waktu, dimana itu kita kenal dengan nama ajal. Jadi, alasan kenapa ajal itu dirahasiakan adalah agar kita sadar sesadar-sadarnya selalu ada trigger kita untuk beramal soleh dan membuat waktu kita itu berkah. Karena kita nggak pernah tahu ajal itu datangnya kapan. Dan ngomong-ngomong tentang hadis yang tadi Mas Cahyo sampaikan, di mana Allah telah memberikan, ini ada hadis di mana Rasulullah bersabda, Allah telah memberikan kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Nah, aku nyoba bikin kotak-kotak waktu kalau umurku 63 tahun sama kayak Rasulullah. Ternyata setelah dibikin kotak dalam bentuk minggu, ternyata kotaknya nggak banyak. Percaya atau enggak, 63 tahun itu kotaknya itu cuma segini. Dari lahir. Ya, ini dari lahir. Jadi ini ada 2 titik hijau. Titik hijau yang pertama adalah minggu pertama. Titik hijau yang terakhir itu adalah mingguku terakhir kalau umurku 63 tahun. Iya, satu kotak itu 1 minggu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini aku lagi bikin tabel, gitu kan ya, tabel minggu yang aku punya kalau umurku 63 tahun. Ternyata nggak banyak tabelnya. Cukup dalam satu screen ini cukup untuk ditampilkan. Di mana hijau kotak yang di ujung kiri atas itu adalah minggu pertama aku hidup, dan hijau kotak yang ada di kanan bawah itu adalah minggu terakhir aku hidup kalau umurku 63 tahun. Ini serius minggu, Tat? Minggu atau bulan? Tahun ini 63 tahun, Tat. Ini satu kotak itu 1 mingguan. Wow. Nggak banyak kan? Iya. Nggak banyak, makanya ini aku mau kasih tahu lagi hal yang mengejutkan setelah aku coba bikin dalam tampilan visual. Aku lahir 28 November 1988. Kalau kemudian hijau yang aku punya ini dianggap sebagai waktu aku hidup, aku tanya Google tadi, berapa lama aku udah hidup? 1661 weeks, dan itu sudah hilang segini. Terlagi dong. Ya, saya ulangin ya. Makanya tadi aku tuh dari tadi aku diem, aku coba bikin sesuatu gitu. Nih aku ulangin. Tadi aku salah klik soalnya. Si Google-nya nggak kelihatan lama. Nih ya. Jadi ini adalah kotak kehidupan kita kalau umur kita 63 tahun. Clear ya? Ya. Nah, kalaulah ini kita hidup, berarti kita warnain hijau dong. Ya. Nah, setiap hari yang kita lewati itu kita warnain merah. Terus aku tanya Google, aku itu udah hidup berapa lama? Ya. Ternyata kepencet lagi. Ya, 1661 weeks tadi. Yang itu kalau aku tandain merah, aku udah kehilangan segini. Jadi kamu bisa kebayang, umurku itu sisanya itu cuma tinggal setengah dari apa yang sudah aku lewati. Ya itu kalau umurnya 63 tahun. Iya itu umurnya kalau 63 tahun. Karena waktuku nggak tahu apakah sama kayak Rasulullah 63 tahun, lebih lama, atau bahkan besok pagi aku nggak tahu. Nah, yang lebih parah daripada sisa umurku yang tinggal separuh kotak lagi, ternyata ini nggak aku nikmatin 100%, karena 30%-nya aku pakai tidur. Oke, bener, 8 jam ya? Iya, kan kita hidup 24 jam sehari, terus tidur itu kan 8 jam sehari. 8 jam itu sepertiga hari. Jadi sederhananya, dari sisa kotak hijau yang teman-teman bisa lihat, ini dari sini sampai paling bawah, itu teman-teman harus ilangin lagi sepertiga, karena itu akan dipakai buat tidur. Berarti tinggal sisa 2/3, itu pun kalau umurnya 63 tahun. Jadi dari sini, kalau seseorang itu menyadari betul waktu itu kayak apa, ya wal asr, demi waktu cepat banget. Makanya surat Al-Asr itu saking pendeknya, seakan Allah ingin memperlihatkan kepada kita betapa umur kita itu ya memang pendek.
Innal insana lafil khusrin, betul, kalau kita nggak ngapa-ngapain itu rugi bandar sudah. Makanya dari sini kemudian kita sadar kenapa Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat hadis, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian, itulah orang yang paling cerdas, kata Rasulullah. Nah, ini di sini aku cuma ingin menyampaikan satu hal, poinnya adalah manajemen waktu banyak cara. Dan saya yakin kita tanya ke beberapa ustadz, misalkan Ustadz Felix Xiao yang tadi kita lihat, Hawaryun menurut aku juga manajemen waktunya cukup bagus karena dia juga harus manage murojaah dia dan lain-lain. Oke, tips itu banyak, tapi itu akan sia-sia kalau teman-teman nggak tahu lecutannya. Maka di sini aku mencoba untuk memberitahu teman-teman bahwa sehebat apapun kita punya ilmu tentang manajemen waktu, kalau kita nggak betul-betul mengimani ajal itu bisa datang kapan aja, ya itu akan semua sia-sia. Nah, kira-kira gitu sih yang dari tadi aku coba utak-utik. Allahu a'lam bishawab.